Kerjasama, jangan dipotong dulu. Nah, saya mau menambah info, rumah gratis 3 juta saya dengar tadi. Ya, sebentar dulu, nggak perlu Anda jelaskan. Oh kan? iya, makanya menambahkan. Bukan, Anda ini kan, 3 juta. inilah yang saya bilang salah satu tipologi masyarakat kita yang tidak mau maju. Belum apa-apa sudah protes, belum apa-apa sudah potong. Ya kan, padahal saya sedang menjelaskan. Ya kan, saya akhirnya kan bingung ini. Jadi saya sampai di titik mana tadi saya jelaskan. Oke pemirsa, kembali lagi ke channel Parameter 99. Kali ini kita akan melihat dan menyimak respon dari Ray Rangkuti yang tidak puas dan tidak percaya dengan hasil survei Litbang Kompas terkait 100 hari kerja Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Padahal kan hasil survei dari Litbang Kompas ini kan 80,9% ini membuktikan bahwa kepuasan masyarakat terkait kinerja dari Prabowo Gibran ini sangat puas ya. Tetapi ya lagi-lagi kalau orang sudah benci pasti selalu curiga dengan Bapak Jokowi maupun Bapak Prabowo. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat dan simak sama-sama video. Apa sih kiatnya gitu loh? Hormati seperti itu. Ya enggak, kemudian ketemu dengan raja di Malaysia dihormati luar biasa, dan beberapa negara-negara lainnya betul-betul membuat kita bangga sebagai anak bangsa Indonesia. Dan itu ditayangkan bukan hanya oleh televisi misalnya kayak Kompas, Pak. iNews TV juga menayangkan itu, Pak Iman. Jadi karena itu mestinya ini pertanyaannya saya katakan ya enggak seperti misalnya gini. Oh, ini kalau sekarang udah 82%, 83%, nanti 85, 80. Mungkin ini bukan angka hitungan kacang. Hasil Litbang. Paham saya, survei itu kan bukan begitu hitungannya. Ya. Emang begitu hitungannya. Jadi logika dagelan Rangkuti ya. dari survei yang tidak seperti dari itu. penyampaian Potong Bung lagi. Saya belum selesai, Pak Ray. Makanya saya mau menindaklanjuti dengan pertanyaan supaya dilanjutkan lagi jawabannya. Dari yang disampaikan oleh Bung Partaunan ini mau mengatakan begini, kan tingkat kepuasan terakhir di Pak Jokowi itu 80%. Sekarang 80,9%. Artinya Pak Prabowo hanya menghasilkan 9% tingkat kepuasan. 0,9%. 0,9 ya, dalam waktu 100 hari. Jadi nggak ada 1%. Dan katakan 1% lah, kita bulatkan di 1%. 1% itu sumbangsih dari 1 MBG, kedua kenaikan guru, kenaikan buruh, ya kan? Lalu apa tadi, PPN yang 20%, haji yang dimurahkan. Jadi udah begitu banyak digelontorkan oleh Pak Prabowo, tambahan-tambahan di luar apa yang sudah pernah dikerjakan oleh Pak Jokowi, ternyata tingkat kepuasan ke Pak Prabowo itu masih 1%. Oke, saya jawab ya. Iya. Udah paham, saya udah paham ke pertanyaannya. Dan ini sebetulnya adalah pernyataan yang saya katakan menelikung di ujung, Pak. Sebab apa? Penjelasan saya tidak seperti itu. Saya katakan ini Pak Prabowo ini adalah kelanjutan dari Pak Jokowi. Andai kata programnya tidak bagus, Pak, nggak tertutup kemungkinan turun sampai 50%. Tidak tertutup kemungkinan sampai turun 40%. Karena kelanjutan belum selesai, jangan dipotong dulu. Anda tadi bicara sedikit pun walaupun saya terganggu, saya nggak potong loh. Kita mau mengatakan justru karena kelanjutan, logika yang Anda bangun itu jadi benar. Ini kelanjutan tuh di 80%. Bukan, maksud saya gini. Pak Prabowo sekarang 81%. Itu yang saya katakan. Artinya kalau kelanjutan cuma naik 1%. 1% itu disumbang oleh beberapa itu kan pemahamannya saudara Ray oleh Pak Prabowo. MBG mungkin 0, sekian persen. Gaji guru 0, sekian persen. Lalu gaji buruh 0, sekian persen. Haji yang dimurahkan 0, sekian persen. Gitu loh maksud saya. Jadi mungkin ini bahan evaluasi loh. Jadi MBG itu nggak sampai 1% loh. Efek kepuasannya kepada Pak Jokowi. Kalau cara lihat cara penjelasannya. Ini kan Anda mengulang pernyataan Anda yang tadi nih. Ini kalau debat di sini jangan bolak-balik ngulang-ngulang pernyataan yang sama. Habis waktu kita, durasinya habis, nggak bermanfaat. Jadi saya mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo disukai, disetujui, diminati oleh rakyat. Buktinya apa? Yang melakukan survei bahkan bukan Gerindra. Bukan pemerintah yang bikin survei. Yang bikin survei Kompas, Pak. Bapak tahu nggak latar belakangnya misalnya Kompas ini seperti apa mereka bikin survei? Selalu dijadikan panutan. Orang selalu percaya dari dulu sampai sekarang Kompas jadikan sebagai panutan, Pak. Dan nggak mungkin misalnya semua rakyat ini, udah kamu nanti pilih begini, kamu kasih tahu begini. Tidak.
Ini independen. Jadi kalau misalnya hasilnya seperti itu, dah betul bahwa itulah hasil yang diinginkan secara objektif oleh rakyat. Saleh, Itu buktinya. tidak meragukan hasilnya, Bung. Sama yang saya sampaikan, mulailah bersikap dan berpikiran positif pada pemerintahan ini. Itu Pak. Karena saya lihat dari tadi, kalau Anda masih berpikiran negatif pada orang yang sudah berbuat baik, saya khawatir ini jadi problem tersendiri, pribadi Pak. Bukan problem bangsa ini. Karena itu saya meminta kita semua, masyarakat juga pada umumnya, berpikiran positif dulu apa yang sudah dicapai dan sekarang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Dan pemerintah sebelumnya juga? Dan pemerintah sebelumnya tentu. Karena itu ada sejarahnya juga. Nah, karena itu kalau Anda menemukan hal-hal yang salah di dalam pemerintahan ini, itu adalah catatan penting yang bisa Anda laporkan kepada pihak-pihak yang terkait. Supaya diproses. Ya kan, silakan disampaikan, oh ini kurang baik dan kurang baik. Kemudian yang ketiga, percayalah bahwa Pak Prabowo sekarang sedang sungguh-sungguh untuk katakanlah memberdayakan seluruh masyarakat kita Pak. Bukan hanya dari APBN. Tadi dikatakan APBN kita lemah. Oke Pak. Tapi ada beberapa program-program kerja yang bernuansa kerakyatan yang bukan dari APBN. Contoh penghapusan utang UMKM. Itu kan uangnya bukan dari APBN Pak. Kemudian nanti akan dikasih kur 300 triliun. Bekerja sama, jangan dipotong dulu. Nah, saya mau menambah info, rumah gratis 3 juta saya dengar tadi. Ya, sebentar dulu, nggak perlu Anda jelaskan. Oh iya, menambahkan. Bukan, Anda ini kan, inilah yang saya bilang salah satu tipologi masyarakat kita yang tidak mau maju. Belum apa-apa sudah protes, belum apa-apa sudah potong. Ya kan, padahal saya sedang menjelaskan. Ya kan, saya akhirnya kan bingung ini. Jadi saya sampai di titik mana tadi saya jelaskan. Dan yang ketiga. Jadi dari video ini kita lihat ya bahwa seorang pembenci itu pasti selalu melakukan atau selalu mencari celah. Nah, salah satunya ini Ray Rangkuti yang selalu protes untuk kemajuan negara tercinta kita ini. Nah, bagi pemirsa yang suka konten ini jangan lupa like, comment, and subscribe.